Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya di rumah? Oke, kita di minggu ini masih belajar tentang hubungan antar garis. Nah, tapi kita hari ini akan belajar mengenai tentang sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, di sini Pak Nugi punya sebuah garis sejajar ya. Ini garis yang atas dan garis yang bawah dipotong oleh sebuah garis. Nah, garis yang agak miring ini. Nah, dua garis sejajar ini dipotong oleh sebuah garis, dia membentuk beberapa sudut, yaitu ada sudut nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Bagaimana sifat tiap sudut ini? Oke, kita masuk yang pertama, yaitu sudut-sudut sehadap memiliki besar yang sama. Sudut-sudut sehadap itu yang mana aja? Sudut sehadap itu contohnya kayak nomor 1 dan nomor 5. Sudut nomor 1 dan sudut nomor 5. Mana tuh? Ini. Nah, nih sudut nomor 1, sudut yang ada di sini, dan sudut yang di nomor 5 ini itu sehadap. Kenapa disebut sehadap? Karena sudutnya menghadap ke arah yang sama. Tuh, bisa kita lihat. Ya, sama-sama ke arah kanan bawah. Makanya disebut dengan sudut sehadap. Kemudian sudut mana lagi? Yaitu sudut nomor 2 dan sudut nomor 6. Ya, sudut nomor 2. Nah, dan sudut nomor 6. Tuh, dia juga sehadap. Setelah itu sudut nomor 4 dan nomor 8. Nah, ini juga sehadap. Kemudian sudut nomor 3 dan sudut nomor 7. Tuh, bisa kita lihat. Tiap pasangan ini sudutnya menghadap ke arah yang sama. Yang ini ke bawah, yang ini ke kiri bawah. Ini nomor 6 juga kiri bawah. Nomor 7 ke kiri atas. Nomor 3 juga kiri atas. Nomor 4 ke kanan atas, nomor 8 juga ke kanan atas. Nih. Seperti itu ya, disebut sudut sehadap karena sudutnya menghadap ke arah yang sama. Nah, kemudian yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, kalian harus tahu dulu nih, yang mana yang disebut dengan bagian dalam dan bagian luar. Oke, di sini itu bagian luar itu adalah yang Pak Nugi warna kuning. Nah, nih sini, daerah sini, dan daerah yang di sini. Kemudian sudut dalam itu yang Pak Nugi warna biru. Nah, ini namanya bagian dalam. Itu. Nah, bisa kita lihat yang warna kuning ini adalah bagian luar dan yang biru ini adalah bagian dalam. Nah, di sini adalah sudut-sudut dalam yang berseberangan. Sudut-sudut yang berada di bagian dalam sini yang saling berseberangan. Contohnya kayak nomor 3 dan 5. Nih, sudut nomor 3 dan sudut nomor 5. Tuh, dia kedua sudut ini berada di bagian dalam dan keduanya saling berseberangan. Tuh, mereka nyebrang. Ya, menyeberangi garis ini dan menyeberangi atas bawah. Kemudian nomor 4 dan 6. Nah, nih 4 dan 6 itu juga
sudut dalam yang berseberangan. Seperti itu ya. Itu sudut dalam yang berseberangan. Kemudian kita lanjut. Ada sudut dalam berseberangan, berarti juga ada sudut-sudut luar yang berseberangan. Nah, sudut-sudut luar kayak tadi, bagian luar itu yang di sini kan. Nah, yang berada di luar garis yang sejajar ini. Dan yang biru ini tadi bagian dalam. Nah, yang mana aja sudut-sudut yang di luar garis sejajar ini dan yang saling berseberangan, yaitu nomor 1 dan 7. Nih, nomor 1 dan nomor 7. Kedua sudut ini, sudut 1 dan sudut 7, itu berada di luar garis yang sejajar ini tuh. Mereka posisinya berada di bagian luar. Dan mereka juga saling berseberangan. Bisa kalian lihat tuh, dia nyebrang. Kemudian sudut nomor 2 dan 8. Nah, nomor 2 dan 8 itu juga berseberangan. Sudut luar yang berseberangan. Seperti itu. Ya, kemudian ada sudut-sudut yang bertolak belakang. Itu contohnya kayak sudut nomor 1 dan sudut nomor 3. Mana nih? Oh, ini sudut nomor 1 dan sudut nomor 3. Nah, kedua sudut ini itu saling bertolak belakang, saling berlawanan. Ya, yang maksudnya bertolak belakang itu arahnya saling berlawanan. Tuh, arah sudutnya saling berlawanan. Kayak si 1 dan 3 ini tuh. Ya, yang satu ke kanan bawah, yang satu ke kiri atas. Kemudian sudut mana lagi? Yaitu sudut nomor 4 dan sudut nomor 2. 2 dan 4. Oh, salah. 2 dan 4. Nah, dia juga saling bertolak belakang. Kemudian ada 5 dan 7. 5 dan 7. Setelah itu ada 6 dan 8. Nah, ini pasangan sudut-sudut yang bertolak belakang. Ya, bisa kalian lihat kenapa disebut bertolak belakang, karena arah sudutnya saling berlawanan, bertolak belakang. Seperti itu ya. Nah, sudut-sudut tadi, yang sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dan sudut yang bertolak belakang ini, itu semuanya memiliki besar yang sama masing-masing. Ya, setiap pasangan-pasangan ini besarnya sama. Kayak sudut yang sehadap 1 dan 5. Tuh, dia besarnya sama. Kemudian sudut yang berseberangan kayak 3 dan 5, dia juga besarnya sama. Sudut-sudut yang di luar yang berseberangan juga, itu juga memiliki besar yang sama setiap pasangan-pasangannya ini. Kayak nomor 1 dan 7. Nah, itu besarnya sama, besar sudutnya. Yang bertolak belakang pun juga seperti itu, yang saling berpasangan ini. Kayak sudut nomor 1 dan 3, ini besarnya sama. Ya, contoh yang sudut bertolak belakang 1 dan 3. Kalau misalkan di nomor 1 ini dia besarnya 100 derajat, maka di nomor 3 ini juga pasti besarnya 100 derajat. Dan kalau di nomor 2 ini itu besarnya 80 derajat, nah pasti yang di nomor 4 ini juga 80 derajat.
derajat, seperti itu ya. Nah, pokoknya bisa kalian perhatikan, setiap sudut-sudut yang bentuknya sama itu pasti besarnya juga sama. Ya, kayak sudut nomor 1. Dia bentuknya sudut tumpul seperti ini. Nah, yang nomor 5 ini sudutnya juga bentuknya sama kan? Tuh, kalau kalian perhatikan sudut nomor 1 dan 5. Nah, itu besarnya sama. Ya, itu juga dengan 1 dengan 7. Tuh, dia bentuknya juga sama, cuma bedanya yang nomor 7 ini dia kebalik. Tuh, kalau kita perhatikan bentuknya sama kan? Sudut tumpul. Nah, ini juga pasti besarnya sama. Pokoknya yang kalian perhatikan bentuk sudutnya sama, itu pasti besarnya juga sama. 2 dan 4 tuh kan bentuknya sama kan tuh. Nah, bentuknya sama kan. 2 dan 8 bentuknya juga sama kan. Tuh, 2 dan 6 sama bentuknya. Dan ini pasti besarnya sama nih, yang sudut-sudut lancip ini. Gitu ya. Oke. Nah, itu dia materi kita untuk hari ini. Cuma satu aja ya, yaitu sudut yang terbentuk atau yang terjadi ketika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Oke, bisa kalian catat materi-materi yang penting. Minggu depan kita ulangan ya tentang hubungan antar garis. Jangan lupa belajar di rumah, persiapkan diri kalian, jaga kesehatan, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.